sudah naik. Sekarang tuh kita mau ngambil visual dari kali sini, sungai sini, langsung ke masjidnya. Ronya lagi ke masjid jauh, jadi ngambil visual untuk jejak Islam kali ini. Kita minta bantuan drone untuk ngambil secara stabilizing shotnya seperti itu, dari ketinggian, dari beberapa sisi masjid itu harus didapat kalau bisa, karena sedikit berangin sih ini, sedikit berangin. Kupang sudah sangat padat ya. Nah, teman-teman lihat nih, ada di depannya nih. Ini angle yang besok mungkin kita mau setting dialognya di sini gitu. Karena Ian suka sesuatu yang estetik dikit, kemudian nggak takut tantangan. Otomatis kan kita harus turun tuh ke bawah ya, ke bawah. Sutradaranya harus turun ke bawah, sutradara produser harus turun ke bawah untuk bisa langsung mendirect narasumber kayak gitu. Jadi nanti narasumber tuh banyak bertutur tentang awal mula masjid pertama yang didirikan di Tanah Timur. Kalau surau ada sih banyak, tapi masjid ini kan Masjid Air Mata. Awal namanya tuh Masjid Air Mata. Setelah itu karena disesuaikan dengan tempat desa ini, desa Air Mata. Nah, Air Mata itu juga ada dua versi arti dari Air Mata. Bisa sebagai memang di tempat desa Air Mata ini banyak sekali timbul mata air seperti itu, bisa juga dikonotasikan seperti begitu. Dan khusus untuk acara jejak Islam ini, waktu perkembangan Islam juga itu banyak tekanan dari pihak Belanda seperti itu. Namun masyarakat atau warga yang memeluk agama Islam yang dibawa oleh Sadin Sanga tersebut itu malah dilindungi oleh Raja Taibenu, yaitu Raja Timor. Kemudian dipagarlah desa Air Mata ini dulu dipagar dengan saudara-saudara kita yang non muslim. Bayangin, indah banget toleransi yang ada di Tanah Timur, khususnya Tanah Timur ya, tapi keseluruhan Nusa Tenggara Timur memang it's okay seperti itu. Saya salut banget karena alhamdulillah kita sudah keliling Nusa Tenggara Timur ini. Beberapa yang saya dengar itu buat hati terharu seperti itu. Walaupun ya ada beberapa segelintir bahasa-bahasa yang ini, tapi tidak mempengaruhi sama sekali toleransi dan rasa cinta sesama saudara-saudara kita seperti itu. Jadi memiliki 3 ring, dijaga atau dilindungi oleh masyarakat suku Rote, Terdamu, lalu dari suku Sabu dan suku Timor. Di atas, di bagian atas sana itu Timor, kemudian melebar ke sebelah sini itu Rote, dan Fonten bagian bawah itu paling banyak saudara-saudara kita dari Sabu kayak gitu ya. Itu yang diceritakan oleh Abah Abdul Syukur tadi kayak gitu. Jadi buat hati itu gimana ya, damai kayaknya dengar seperti itu. Jadi kita doakan insya Allah kerukunan yang terjadi di Kota Kupang, Tanah Timur pada umumnya, dan Nusa Tenggara Timur secara general itu bisa bertahan dan sampai kapanpun tidak akan terpengaruh dengan di luaran sana yang kita dengar banyak sekali hal-hal yang berita-berita yang negatif yang buat patah hati gitu. Karena sebenarnya kita ini sebenarnya sama, tapi kenapa harus ada bahasa-bahasa yang miris, terus perlakuan-perlakuan yang tidak adil seperti itu. Insya Allah di Tanah Timur, khususnya di Kota Kupang, itu damai selalu ya Allah. Amin, Allahumma amin ya. Amin, amin. Ini kan sambil on screen gini sambil nunggu teman-teman lagi naikin drone gitu ya. Lumayan supaya bisa dapat gambar bagus gitu. Kita harus kudu sabar dalam pengambilan gambar kayak gitu.
Wih, deras juga nih airnya. Deras, deras, deras. Lupa. Apa deras. Buat kita. Allah, Allah. Wah, sayangnya sampah lagi ya. Ian ketemu sampah, musuh banget nih. Nih, ini kali sebegini bagusnya masih ada sampah loh. Lihat tuh, ya Allah. Ini pasti komen lagi Ian nih. Kesel Ian, bener. Segini kali, segini bagus, segini bersihnya. Nih, di tengah kota loh ini. Seharusnya ini jangan sampai terjadi. Buang sampah. Kepo banget sih. Subhanallah. Lupa naikin kaki celana, tapi memang nggak enak. Auratnya di luar juga sih. Auratnya di luar juga. Ini kaki juga kelihatan nggak pakai kaos kaki. Enggak mas, kamu masih ngerokok. Terus bikin terlambat ketong 30 menit. Masya Allah. Ini yang takut nih beling-beling nih dek. Nih. Nih loh. Yang takut. Masya Allah. Mas Widi, mana senyumnya? Nah ini dia tempat yang bagus untuk wawancara. Yang Ian bilang kemarin tuh, ini tempatnya. Tempat wawancara. Kita sama Abah Gani. Hati-hati licin. Yes. Cah bagus? Ngapain? Masih berdiri? Asik. Dah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Iya, Abah? Iya. Iya. Kalau ini saya tahlil suruh adik saya. Iya. Jadi kalau di lapangan kayak gini kadang-kadang suka misunderstanding. Terus kameramen gue juga kadang-kadang jadi rasa lucu sendiri, kayak tertawa sendiri gitu, biar semangat kerja. Jadi masih blocking dulu. Nah ini kita view-nya ini di atas perahu yang lagi tertambat di pinggir bantaran kali Tendeng ya. Kali Tendeng seperti itu. Kebetulan view-nya saya suka karena natural, ada pohon besar begitu loh, lihat ya, cakep banget. Kalau kamera bisa aplikasikan apa yang saya mau, tapi cantik di layar. Kamera master nanti scroll down aja Kak, dari layarnya sudah. Oh. Ya, ternyata apa yang gue mau jadi. Karena Ian tuh orangnya suka sekali yang namanya keindahan, banyak suka titik-titik shoot. Berarti kakak ubah angle dari sini. Iya. Kami dari situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah agak. Soalnya yang kemarin ini ada bangunan yang kena seroja angin itu, jadi background dari kamera yang satunya atau bukan kamera master tapi kamera satu itu bisa backgroundnya kena di bangunan yang roboh. Jadi harus betul-betul lihat blockingnya seperti bagaimana. Nah, kita udah lihat narasumber kita udah beres. Oke, Mas Widi udah buat. Nih Abah Gani duduk aja. Ya Abah kita duduk santai gitu, Abah bertutur, bercerita. Nah ini Abah mau cerita tentang banyak hal. Ya, kayak gitu. Nih Abah sudah siap-siap. Nih kameramen saja sudah siap-siap. Ini Pak Tidi yang kalem ini juga lagi prepare. Kamera editor tuh lagi ngeblocking, ganti lensa lah. Saya nggak paham sih, lensanya ada 100 lensa nih kayaknya nih. Ganti terus, setiap momen ganti. Ribet banget sih jadi kameramen ini.
Makanya saya nggak mau tuh punya profesi kamera. Udah, ganti uang 1.000. Iya, masa? Itu yang kemarin yang Yan kasih mana kak? Ada? Jual keping, oh segitu. Kan langsung ke Kak. Ada nggak kak? Ada tak? Ada. Ini keping 1.000 yang ini nih sangat laris manis sama kameramen gitu loh. Jadi dibutuhkan banget untuk rapiin mounting ya. No, itu mounting namanya. Nah. Tuh, itu mounting kamera untuk didudukan di atas tripodnya ya guys. Gitu. Dia harus butuh. Oke, ini koinnya. Koin 1.000. Nah. Biar buat mountingnya, kepangkuan Ibu Pertiwi kamera. Setelah itu nanti didudukan di atas tripod. Aku ngeri sedap kerja di atas air. Hati-hati guys, kamera nih. Makanya ini kita gantung terus. Makanya, iya ngeri sedap. Ngeri sedap ini. Udah. Beta kembalikan ke Pak Didi. Pak Didi pegang. Yes. Oke, kasih ya kerjasamanya. Nah, kayak gitu. Setelah itu didudukan di atas tripod, teman-teman. Cakep dah. Cakep seperti yang pegang kamera kan? Aduh. Amin, gitu dong. Amin. Kan sudah Mbak. Kok diamin kan? Oh iya. Sudah Mbak. Itu ditegesin lagi. Kerja supaya tertawa Abah. Kalau enggak kita stres. Ih, amin. Benar Abah benar. Sip Abah benar. Dari hati Abah ya. Berarti nanti Yan agak jauh Abah ke belakang. Nanti Abah dengar aja. Mungkin yang Abah yang tanya pertama. Ya. Tahun berapa masjid pertama dibangun? Kemudian Abah tanya aja, jawab aja yang tanya tahun berapa masjid pertama dibangun Abah? Nah, Abah cerita dah tahun waktu itu oleh Abah Saban bin Samga. Pokoknya begitu cerita tentang itu bla bla bla. Beliau datang ke sini, kemudian mendapat simpati luar biasa dari Raja Taubenu kayak gitu Abah. Jadi cerita dari bertutur su Abah. Itu sehingga akhirnya ya pertama kan dari batu besi Abah ya? Dari batu besi dulu baru masuk ke fonten. Habis dari fonten karena melihat Belanda tidak nyaman dengan keberadaan kita, akhirnya Raja Taubenu punya rasa simpati yang luar biasa, maka diberilah. Nah, itu Abah ya. Siap, dari situ terus saya tanya lagi. Kemudian awal mula luas tanah yang dihadiahkan oleh Raja Taubenu kepada leluhur kita, sesepuh kita, Abah Syabah bin Syanga, kira-kira berapa luas ya Abah? 2 hektar. Iya, kata yang kemarin saya dengar, ya sekitar itu. Terus luas bangunan yang 10 kali 10. Iya, itu luas bangunan Abah ya. Abah cerita itu lagi. Kayak gitu dah Abah, nanti dan sendirinya kita menyesuaikan ya Abah ya. Terus nanti yang tanya lagi tanah siapakah itu? Nanti yang angkat sayang, nanti yang ini warna ini nggak bisa, dia warna terang. Sembunyi itu sayang ini. Itu dihibahkan atau diwakafkan ya Abah? Oke, nanti Abah sampaikan. Tanah siapa Abah sampaikan. Terus kemudian yang masjid lama itu dipugar berapa kali Abah? Ya, segitu dah Abah. Pokoknya lumayan banyak Abah. Pelan-pelan Abah. Oke. Terus nanti itu Abah bisa menjelaskan. Oke, kita overblocking. Hati-hati Abah. Apa deh di atas sini satu Abah? Dorong sedikit. Enggak Abah, ini Abah yang maju. Abah di sini lagi, pindah ke sini Abah. Lebih dekat. Oh iya. Iya, lebih dekat. Hati-hati Abah. Jadi kalau kita agak begini, jelek. Yes, kita overblocking. Abah maju ke depan. Hati-hati Abah, bajunya putih. Kalau jelek ya. Karena menghindari banyak hal. Karena itu di belakang itu bangunan Abah. Ya. Kontras. Oke, kita Kita kamera, sana kelihatan. hati-hati Kak, kameranya. Begantung nih, makan begantung terus kamera. Kita overblocking keluar dari area. Sayang is. Berapa ya Kakak? Semoga nggak kena.
Abang mau jalan-jalan. Nah teman-teman Ian Lover, ini hari ketiga Ian syuting Jejak Islam Kota Kupang ya. Jadi sekarang kita masuk ke segmen wawancara. Nah, kenapa wawancaranya di ending? Karena kita menyesuaikan dengan narasumber. Kadang narasumber kalau kita minta di hari pertama ataupun hari kedua, mereka punya kesibukan dan ada yang masih prepare diri seperti itu. Jadi kita harus mengerti dan punya toleransi untuk mereka seperti itu. Abah Yani akan bertutur karena beliau ini juga salah satu keturunan langsung dari leluhur penyebar Islam awalnya Sya'ban bin Sanga seperti itu. Beliau sangat paham. Jadi waktu saat kita kontak, kita langsung memberitahukan kepada pihak Masjid Al-Baitul Qadim, Yayasan Al-Baitul Qadim itu yang ditunggangi sekretaris oleh Bapak Sekretaris Abbas Syukur, menginstruksikan kru kalau bisa kita harus langsung mentouch keturunan langsung, garis keturunan dari Sya'ban bin Sanga seperti itu. Jadi kita langsung ketemu dan berjumpa langsung dengan Abah Yani. Sekarang Abah Yani siap-siap diwawancarai, cuman memang blocking kamera ini harus diperhatikan betul. Ternyata di sini juga anginnya luar biasa loh. Iya Abah. Enggak, yang itu suku tuh Abah. Yang apa, 4 suku Abah? Ya itu kemudian dijelaskan. Terus nanti beduk juga dijelaskan Abah ya. Sama itu tangga yang ada di mihrab punya makna tertentu Abah? 3 aja tuh, kok 3 sih harusnya kan 5 atau berapa gitu. Kalau bisa dijelaskan. Abah ini Abah Imam juga nanti Abah Syukur. Oh ya Abah BKM. Saya nggak hafal. Ya sebutnya Abah BKM. Takmir masjid ya. Nanti minta Abah ngomong sedikit ya Abah. Jatuh, kita Ian jagain kayak gitu. Oke, sudahkah kita mulai wawancara? Kalau sudah kita yuk, yuk. Audio aman. Audio aman kok kakak? Oh belum bisa. Belum pandai. Berarti Abah akan miring sedikit ya? Abah ke arahnya. Ya, agak miring sedikit Abah dulu. Kita agak miring. Mana Chan? Tuh teman-teman, kita overblocking lagi kamera. Bayangin udah dibongkar lagi, ganti lagi, jadi maju lagi. Tuh Fauzan maju lagi kameranya. Overblocking kalau dalam satu tag segmen untuk wawancara itu bisa sampai 3 atau 4 kali overblocking. Overblocking itu maksudnya agar pengambilannya itu pas, pencahayaannya, kemudian komposisi yang diambil itu juga bagus, background di belakang kita itu juga pas, kemudian
kemudian pencahaya, satu kali dia sudah sampaikan pencahayaan, pengaturan daripada audio, jangkauannya juga pas. Jadi memang banyak hal yang harus diperhatikan karena sensitif. Kalau namanya wawancara itu sensitif sekali. Kenapa? Karena yang kita dengar hanya audio si pembicara. Jadi harus benar-benar disetting dengan baik sehingga audio yang dihasilkan itu pure, jernih, bening seperti siaran digital kayak gitu. Jadi harus benar-benar perfect. Jadi apalagi ini kan atmosfer yang ada di sekitarnya, mungkin teman-teman dengar nih itu ada bunyi musik, orang bercakap-cakap, kendaraan gitu. Belum lagi angin, belum lagi ini bunyi gemercik air. Jadi memang harus betul-betul disetting dengan baik sehingga pure hanya suaranya Abah Gani yang terdengar di sesi wawancara hari ini. Seperti itu. Sampai gosong teman-teman tangan aku, walaupun aku pakai sarung tangan sampai sudah bocor-bocor gini sampai gosong. Nah, lihat. Dia ada sedikit dimensi, sininya yang bersih, sininya yang gosong. Padahal udah pakai sarung tangan lah ya. Kalau nampak lihat secara langsung udah gosong. Cuma kalau wajah tetap di care sama sunblock super tinggi sehingga wajahku tidak terbakar begitu. Masih koneksi audio lah. Ternyata lebih audio sih kalau namanya syuting kayak gini. Makanya Ian kayak tadi bilang, soalnya di sini sih beda kalau di dalam ya. Kalau di dalam ruangan beda, itu cepet banget. Tapi kalau di luar kayak gini, masya Allah, itu harus di balancing antara atau suara alam, kemudian sekitarnya, belum kebisingan dan lain sebagainya. Jadi memang harus benar-benar peka dalam mendengar audio apa aja yang ditimbulkan saat ngotek. Jadi memang diharapkan hanya pure audionya si pembicara. Masih nunggu, dia masih nunggu. Tunggu ya, masih nunggu. Jadi kan pause dulu ya. Ternyata ini operator audionya maunya itu audionya bening banget ya, seperti yang tadi Ian sampaikan. Memang harus benar-benar bening karena di sini kontras, homogen, suaranya campur-campur kiri kanan. Jadi campur-campur tuh maksudnya suara bemo tuh. Asik ya suara musik. Nah, itu harus dihilangkan. Terus kalau kita menegur masyarakat umum kan nggak mungkin lah. Yang salah siapa? Ya kita. Kenapa mesti syuting di tempat ramai kayak gini? Jadi kita memang betul harus profesional. Udah ya? Oke, kita siapkan. Kita wawancara dulu ya. Tiba-tiba dia mendung. Nah, ini kamera ini memang harus benar-benar dia manja sih kameranya kalau mau Ian. Jadi harus ini lagi harus cepat-cepat bisa penyesuaian lagi atmosfer ininya, cahayanya. Tadi kan terang tuh. Jadi pas ngambil gambar komposisi itu pas lah atmosfer wajah narasumber tuh oke. Begitu atmosfer cahayanya turun seperti mendung kayak gini, matahari ditutupi oleh awan, jadi gelap. Artinya harus di-up lagi, irisnya dinaikin lagi kayak gitu. Memang agak butuh sensitivitas tinggi, peka ya kayak gitu. Kemudian juga harus teliti sih. Jadi kamera begini kalau mau Ian angel. Apa kayak yang kurang? Ngambil lagi alat. Oh, udah stres, kira ngambil lagi alat naik ke atas, bro. Itu musik dari mana demo kok?
Kenapa? Pertama adalah Haji Ibrahim Sai. Sudah almarhum meninggal, maka sudah ada pengurus dari yayasan yang pengurus perbaikan daripada masjid. Berapa sampai pada itu kita bisa dapat tanah? Biasanya kan tanah gratis. Dapat 40 Jadi waktu itu Islam sedang berkembang, selalu diintimidasi oleh perangkat agar Islam ini tidak bisa berkembang. Tetapi dengan tekad dan niat baik daripada Imam Sahabat di sana, maka melobi atau mendapat hibah daripada Raja Said itu secara otomatis memberikan sebuah tanah berukuran kurang lebih 2 hektar untuk masyarakat atau umat keseluruhan Kalimantan Barat itu berupa tanah yang masih berupa sawah. Dan itu dibangun menjadi sekarang ini saja. Tapi bentuk daripada masjid itu adalah bentuk tanah itu dikasih oleh Raja Said ini. Nah, kebetulan juga Raja Said ini salah satu daripada turunan Raja Said ini sudah memeluk agama Islam. Maka simpati dia daripada Islam karena selalu digeser dan dari simpati basic ke konten maka ditempatkan di Islam. Itu agar menjaga umat Islam tidak terusir lagi menjaga dari penjajah, maka di sebelah timur ada orang Sabu, di sebelah barat ada orang Kopi, di belakangnya itu ada orang Timur. Itu membuat kalau sampai terjadi suatu hal. Pada waktu tahun 18 anak menikah daripada almarhum Haji Ibrahim Sai. Pada waktu pembangunan masjid kayu-kayunya itu datangkan dengan perahu dari luar, termasuk dari Salamu dan itu dari luar membangun masjid. Nah, pada waktu membangun masjid ini ada satu pilar yang tidak kurang atau kayunya kurang, maka keunikan daripada itu dibalut oleh orang dengan kayu. Alhamdulillah pada besok hari yang kayu itu di rumah tanpa jendela, depannya tanpa jendela, rumahnya tanpa jendela. Kebetulan saya juga kurang begitu kurang peduli, tapi sudah tanya kenapa rumahnya tidak ada jendela. Pembangunan masjid itu pada waktu itu air mata itu ada yang tempat pertama adalah sahabat di sana dan pengikutnya. Maka dana yang didapat itu adalah patungan daripada sahabat di sana dan pengikutnya. Itu membuat kesepakatan itu membangun masjid. Gedung ini adalah salah satu pohon, yaitu pohon lontar utuh. Pohon lontar utuh dan dibuat beduk oleh pengikut daripada sahabat di sana. Nah, beduk ini kalau kita lihat beduk sekarang ini ada dari papan atau dari kayu yang disabu-sabu, tapi beduk air mata itu daripada pohon lontar. Dan itu hasil waktu itu tadi itu punya waktu atau sesuai dengan
hanya waktu sholat subuh dia ketok tak 2 kali diputar. Ada maksud tertentu? Ya, jadi itu pertanda bahwa itu sudah masuk waktu sholat. Nah azan ini kan memanggil. Ya, Beduk ini menandakan bahwa sudah waktu. ya, ya. Jadi itulah beduk. Oke. Lalu Abah, ini satu lagi seperti yang ada di dalam masjid. Benda-benda yang ada di dalam masjid. Seperti kayak lemari, kemudian mihrab, lalu ada tempat muazin dan lain sebagainya. Abah bisa ceritakan tatanannya, kemudian juga adab-adabnya seperti apa yang selalu dipertahankan oleh Masjid Baitul Qadim. Jadi saya cerita pada masjid yang masih dari dulu ya. Kalau sekarang lemarinya nggak bisa naik ke atas. Siap Abah. Jadi masjid ini punya 2 lemari. Lemari subuh. Yang besarnya kurang lebih tempatkan 3 buku-buku atau buku yang orang tulis untuk anak keturunan, ya. Maka itu dijaga oleh 2, setiap lemari itu 2 kodam. Ya. Itu perlu jangan lemari. Tapi dengan perkembangan zaman ini banyak yang jangan buka dan bisa buka di dalam orang tua. Lemari ini kita sementara terbengkalai. Nanti insya Allah mudah-mudahan dengan adanya ini ada perhatian dari kita semua untuk merep lemari tersebut. Karena lemari ini cukup besar, untuk angkat saja juga agak susah. Kemudian mihrabnya itu Abah yang ada di Al Baitul Qadim saat ini, apakah mihrab itu sudah berada awal waktu pembangunan Masjid Air Mata dulu atau ada perubahan lagi? Jadi masjid yang di bawah itu memang dari awal besar. Mihrab itu dari awal sampai hari ini tidak pernah berubah. Hanya yang ada sekarang ini seolah-olah diangkat mihrab kita ke atas. Jadi dia punya titik pusat antara mihrab bawah dengan mihrab atas. Jadi mihrab bawah itu ada titik. Sekarang kalau kita lihat mihrab itu agak sedikit besar. Betul. Jadi di tengah-tengahnya itu ada mihrab bawahnya. Jadi maka itu kejadian tapi alhamdulillah Masjid Air Mata tidak pernah mengecek dari satu sisi daripada Letaknya. dengan pemeriksaan darah yang tidak pernah melenceng. Satu sisi dan alhamdulillah itu hasil penelitian daripada kita belajar. Abah, buat kagum itu Abah, benda-benda yang ada di dalam itu tidak diubah tempatnya. Ini kita ingin tahu, apakah mungkin karena anak keturunan itu benar-benar mencintai, ataukah mungkin karena ada sumpah yang mengatakan bahwa tidak boleh dipindahkan dan sebagainya. Mungkin bisa berbagi dengan pemirsa Jejak Islam. Jadi waktu kapan di sana sebelum almarhum meninggal, dia sudah wakafkan. Jadi beda antara wakaf dan Hibah. jadi dia sudah wakaf. Wakaf ini tidak bisa berubah. Kalau dia sudah kasih rumah ini tidak bisa berubah. Ada bisa berubah wakaf. Tapi kalau hibah tidak bisa berubah hibah. Jadi sahabat di sana dia hibahkan masjid ini dan mengurus masjid ini kepada 3 orang anak, yaitu Girando, Abdullah, dan Taufik. Girando dihibahkan sebagai imam, Abdullah sebagai khatib, dan Taufik sebagai ketiga orang anak laki-laki itu menjaga jangan sampai pergeseran zaman ini berubah daripada tatanan yang telah dibawa oleh sahabat. Jadi benar-benar silsilah keturunan yang diberikan tugas oleh leluhur itu dipertahankan sampai sekarang. Jadi garisnya terus. Sampai hari ini, tapi karena keturunan daripada sahabat di sana ini, saya ini dari garis ibunya. Jadi kan saya Girando punya anak 2, yaitu ibu saya dan Imam Haji Girando. Tapi Haji Girando meninggal, anaknya juga berapa tahun kemudian meninggal, tinggal cucunya. Tapi sekarang lagi mondok di Buntul. Insya Allah mudah-mudahan kalau memang Allah berkehendak dia datang, dia di tempat yang sudah ada.
Baik Abah, kemudian kita bicara tentang tongkatnya lagi Abah. Abah bisa ceritakan tentang keberadaan tongkatnya itu, kemudian sesakral apakah keberadaan dari tongkat tersebut dan siapa-siapa saja yang boleh pegang? Nah, jadi tongkat ini kalau dari zaman dulu itu kan tadi saya bilang bahwa tongkat itu adalah penggunaan daripada prophet. Prophet itu ditugaskan sebagai muadzin atau bilal. Nah, yang bisa pegang tongkat ini adalah keturunan daripada Bapak Ibu sangat tadi, yaitu prophet. Nah, kalau mengikat tongkat ini, dia harus dibawa ke atas. Sudah tapi dia naik itu dengan membawa tongkat, dan ada di masjid ini sekarang ini hanya ada 3 tangga. Nah, Ya, 3 tangga ini, jadi orang tidak bisa naik seenaknya, melangkah terus melangkah. Dia harus satu dia berselawat kepada Rasulullah. Dia berselawat lagi, dan dia tidak bisa sembarang putar. Dia harus putar pelan. Baru menghadap kepada semakin ada di dalam. Dan di atas masjid kalau dulu, makanya kemarin saya bicara sama sekretaris yayasan, kita kembalikan kepada fungsinya yang sebenarnya. Sebenarnya orang naik khotbah itu dia ada punya sorban yang tutup di sini. Dia tidak bisa pandang ke kiri, tidak bisa pandang ke kanan, dia hanya tutup. Jadi kemarin saya sudah ngomong sama saudara Tutu dan Mulia bahwa kembalikan itu gantung yang biasanya orang tua taruh di atas bendera itu kan. Nanti kita sama-sama berarti yang sejak leluhur pakai seperti itu Ya. Abah, cuman saat ini mulai perlahan-lahan. Tapi waktu kemarin hari raya Idul Fitri, saya cerita kepada hati, yaitu kebetulan dia juga tamatan unsur dari tamatan pesantren dari jadi kalau tidak salah. Alhamdulillah beliau terima usul saya kepada saya bahwa dia harus pakai sesuai dengan orang tua ajakan, dia pakai sorban untuk menutupi. Jadi alhamdulillah pakai dia naik. Jadi dia bilang rasa kenyamanan itu tersendiri sudah pakai ini apa? Sorban. Kami kita siapkan pada waktu itu sorban biasanya sorban putih, tidak ada warna lain. Sorban putih. Baik Abah, satu lagi aksesoris yang ada yang lihat kemarin itu seperti bendera yang berwarna hijau di kiri kanan mihrab. Apa bisa ceritakan? Soalnya ini tidak ada di tempat lain. Ya, bendera itu kan melambangkan Islam. Ya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya bendera itu. Jadi bendera ini dari dulu sampai sekarang ini tetap itu. Tidak bisa rubah warna apa tua, itu kita hanya hiasan dengan apa dia remo-remo sedikit supaya lebih apa menarik. Tapi biasanya itu hanya biasa, itu biasa. Bendera itu ada orang yang sepakat, ini dia tidak memakan itu, tidak memakan ada perbatasan antara Afghanistan tapi ada kita. Dia hanya fokus ke depan. Kalau ada itu korban tadi. Oke. Negara dan para sahabat di sana. Al Baitul Qadim bisa menampung berapa jumlah jamaah? Kalau sekarang ya berapa? Ya bisa menampung sekitar 200 sampai 300 umat di atas. Dari depan sampai ke belakang. Itu sekitar ini sekarang ada. Tapi kalau mau 10 kali 10 hanya sekitar ya ratusan aja, 100 sampai 130. Kemudian Abah satu lagi, apakah bisa warna lain masjid ini selain warna putih atau hijau? Apakah memang ada wejangan atau wasiat yang disampaikan oleh leluhur terdahulu, Masjid Al Baitul Qadim tidak boleh dicat warna lain, harus warna ini, warna ini, warna ini. Jika dilanggar begini-begini. Jadi tidak ada larangan, tapi memang masjid ini dari zaman dulu masih ada yang masjid ini. Kemudian Abah, acara-acara apa saja yang sering diselenggarakan di Masjid Al Baitul Qadim?
dan welcome otomatis. Kalau dia buat acara berarti kan semua orang bisa masuk. Silakan. Nah, kalau acara yang paling besar itu adalah acara maulid. Maulid penggunaan semua umat ada di Armat atau bukan hanya ada di Armat, tapi yang ada di Kota Kupang. Karena apa? Maulid ini kan kita semua orang tahu bahwa maulid ini sudah menyambut kelahiran Rasulullah. Nah, seperti apa yang tadi saya sampaikan bahwa terjadi satu keajaiban itu tadi itu bisa jadi. Maka yang biasa dia akan di mata itu, yaitu kalau dulu belum ada itu istilah itu buah-buah yang dari apa, cuman yang ada itu adalah hasil daripada petani, daripada tani untuk disampaikan kepada masyarakat. Itu acara. Yang kedua adalah acara safar. Safar ini biasa di tempat yang terbuka. Karena apa? Safar ini berupa kita berdoa agar jauhkan bala bencana. Itu pekerjaan orang sini itu kita langsung. Jadi tidak ada hijab antara, maka itu di keluarga Armat itu hampir semua masing-masing keluarga dia buat safar. Nah, sebelum dibuat safar itu orang tua-tua dulu itu sudah ada itu satu ayat atau satu bulan. Nah, itu saya punya ada. Nah, itu biasa itu kalau orang tua-tua dulu zaman dulu dikasih dan ditaruh di dalam bak air nanti bakar mandi habis nanti dia kecilnya pakai air, orang istilahnya air safar itu tadi. Jadi budaya itu sudah memang dari dulu. Dari dulu hingga hari ini. Jadi sampai hari ini saya yang inisiatif sendiri untuk membagikan bulan-bulan itu kepada keluarga-keluarga. Jadi sebelum safar saya sudah fotokopi siap-siap keluarga kepada keluarga. Masya Allah. Baik Abah, terakhir harapan besar Abah sendiri sebagai ini kita katakan bahwa pewaris hal yang sangat positif. Nah, Masjid Al Baitul Qadim ini mampu merangkul seluruh umat muslim yang ada di Tanah Timur dan seluruh Nusa Tenggara Timur, insya Allah kayak gitu. Abah bisa sampaikan harapan besar Abah sendiri dengan keberadaan Masjid Al Baitul Qadim dengan karismanya seperti itu, selalu dicintai oleh jamaah ini. Saya mengharapkan bahwa kita umat Islam ini dengan adanya pusat, karena kita dianggap ini merupakan pusat daripada umat Islam pertama kali. Jadi agar jangan terpengaruh dengan keadaan yang sekarang sudah ada banyak aliran-aliran yang ingin datang, bukan program menggeser tapi memasukkan aliran-aliran ya dari mungkin lebih tahu orang-orang lebih tahu aliran dari mana. Jadi saya tidak bisa berani sebutkan, tapi insya Allah mudah-mudahan keberkahan daripada orang tua-tua dan juga orang tradisi yang diamanatkan kepada anak cucunya akan juga bisa menjaga peninggalan daripada atau aset daripada orang tua kita. Insya Allah mudah-mudahan umat Islam yang ada di Kota Kupang juga tahu bahwa Islam ibarat lima jari ini tidak bisa satu bisa. Tangan ini kehilangan satu jari, maka tidak ada kekuatan. Kekuatan tangan ini ada pada jari. Ada pada jari. Maka saya berharap ada beberapa bisa bersatu seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan Islam bisa berkembang lebih besar, karena kita lihat di mana-mana yang masuk berdakwah dan menyiarkan Islam adalah orang dari Arab. Contohnya ada di Bandira sampai di Rehan, ini luar biasa. Sampai di daerah atau kabupaten lain. Jadi itu yang harapan saya agar bisa terus menjaga akidah, ajaran yang dibawakan oleh nenek. Amin. Terima kasih Abah. Bergerak dulu satu yang lupa, itu di ending awal.
Ian kan nggak bikin naskah lokasi tempatnya, alamatnya segala macam biar abah sampai. Iya, kalau beta jangan bikin naskah. Ini abah cerita semua, ini beta tinggal kasih masuk surat gambarnya ketong sesuaikan. Berarti ini tinggal tutur sama abah pun. Maka dari pohon kakak baru sudah awal. Untuk awal abah nanti sampaikan Masjid Al Baitul Qadim berada di desa bla bla bla. Kemudian alamatnya ini. Nah, itu yang lupa tadi ditanyakan di awal. Alamatnya abah supaya orang di luar sana tahu. Oh, air mata tuh ini. Terus kemudian lokasi desa ini dekat dengan benteng kok abah itu. Ya. Kemudian ada juga tempat wisata tenis bar. Abah bisa sampaikan ya? Jadi ibaratnya dia di tengah-tengah kota. Hanya alamat kok. Hanya air mata. Iya, air mata. Atau dan pertama awal. Pertama awal tadi sudah, abah sudah tahu, abah sudah cerita dari tadi. Kita sudah ambil tahu, iya. Ya sekarang hanya di alamat saya yang dia lupa. Supaya beta. Kalau mau gandeng. Oh, tadi ada bocor musik. Oke, boleh. Berarti abah ceritakan yang tadi yang bilang tentang alamat desa ini, desa Air Mata atau abah, alamat Baitul Qadim berada di bla bla di RT berapa, pokoknya abah jelaskan semua. Kemudian abah juga cerita awal mula Syekh Badrun Sanga itu mendarat dengan keluarga besarnya di ini, kemudian ke Batu Besi, Aisyah itu datang masuk ke sini. Kemudian Belanda tidak nyaman dengan keberadaan Islam, dia diusirlah ke sini, mendapat simpati luar biasa dari Raja Timur, bakal diberilah tanah 2 hektar. Tapi situ dia tahu, kan? Tadi bocor itu, nggak nyaman. Ya, tadi abah cerita awal tadi, sedikit saja situ abah ya. Ya. Kita dari atas ini abah, dahan baru kita ke bawah aja abah ya. Jangan lupa alamat abah ya. Desa Air Mata ini berada di jadi kita rehearsal kembali pertanyaan. Oke, Ian nggak usah mancing abah ya, dengan sendirinya abah langsung cerita ya. Oke, standby 5, 4, 3, 2, action. Ya, alhamdulillah Bapak Sanga dan pengikutnya itu turun pertama kali di Batu Besi dan sekarang ada kelurahan Aibah. Tapi karena Belanda ingin membangun bandar, maka Bapak Sanga dan pengikutnya digeser ke kelurahan yang sekarang ini kelurahan Pemping. Tapi pada waktu dibangun untuk tempat ibadah, menurut Belanda mengganggu ketenangan daripada Belanda. Maka alhamdulillah rasa simpati daripada Raja Taibenu, maka diberikan sebuah tanah yang berupa sawah berukuran kurang lebih 2 hektar yang ada di Air Mata. Alhamdulillah berkat perjuangan daripada pada para sahabat Sanga dan para pengikutnya, alhamdulillah bisa membangun sebuah masjid yang berukuran 10 kali 10 meter yang berada di desa Air Mata pada waktu itu. Dan saya tambahkan sedikit, kenapa mesti ada yang dinamakan desa Air Mata? Desa Air Mata ini unik. Apakah di sini banyak mata air atau air mata berubah karena selalu diintimidasi? Ya, itu dua kemungkinan, dua jawaban yang bisa diterangkan. Masjid Al Baitul Qadim ini terletak di kelurahan, sekarang kelurahan Air Mata, RT 06, RW 2, kelurahan Air Mata. Oke, 5, 4, 3, 2, cut kamera. Terima kasih abah, thank you. Aman? Aman. Bayangin, lumayan ya kita wawancara tuh. Waduh buset, 59, masa sih? Hampir 30 menit lebih. Iya, hampir 1 jam. Luar biasa, abah sudah menjelaskan sehingga Ian tidak capek-capek buat naskah lagi karena beliau sudah menyampaikannya sampai alamat masjid. Aduh, sayang sampai kram saya punya sendal. Sampai keramnya sendal berair-air kita. Oke, jadi kita punya sesi wawancara untuk Abah Gani. Kita sudah selesai. Ya, langsung kita ke masjid Abah. Untuk ini Abah Imam, kita nanti akan sambung ke masjid lagi untuk ambil statementnya Abah Imam dan juga Abah bagi pengurus takmir masjid. Mereka sekarang bukan Islam takmir masjid lagi, sudah BKM ya Abah ya.
Badan Kemakmuran Masjid. Iya, BKM Badan Kemakmuran Masjid. Kita move ke atas. Kan nanti ambil gambar Abah. Ini tahu kan kok? Ya. Abah jalan, gitu kita ambil beliau punya profil sendiri. Oh ini. Kaji, Bimba. Atau mau itu? Tenang, saya tahu lihat Abah jalan sendiri, kita ambil sini jauh. Bapak itu jalan baik. Kita tapi satu dari depan, terima dari depan aja. Kita nggak tahu nanti kalau kita butuh nomor itu kan mumpung. Kamera kalian belum dibongkar. Yang kecil. Yang dekat itu kuncing. Aduh, ya Allah. Sudah selesai kita wawancara, jangan ada yang kita lupa, kembalikan barangnya orang, taruh kembali di perahu. Iya, mungkin. Iya, punya banyak yang Nah itu keranda, ya kan tadi Abah ngomong apa semua tuh, tolong dikuatkan dengan visual ya dek. Ya tadi keranda. Foto masjid itu baik pun ada. Iya soalnya fotonya nggak ada lagi, nah Abah dokumen foto itu loh. Iya. Untung Ada itu satu. punya ada di rumah, cuma satu juga cuma sedikit begini. Nanti kita kasih saya dengan imam terakhir Haji Birando Bintai. Wajahnya, iya, aku tuh ambil gambar satu Abah. Kebetulan ibu waktu beliau itu wali kota Kupang, Ya. Gubernur Kupang waktu itu Herman Musakabe. Oh Bapak Herman Musakabe. Ya, pernah ke rumah silaturahmi dengan almarhum dan saya kebetulan saya dampingi. Saya Herman Musakabe pulang ya, saya sudah foto kenang-kenangan Herman Musakabe. Oh, Abah Masih ada. Oke, baik. Nanti saya bawa turun lagi. Oke, baik. Kita langsung menuju masjid ya Abah ya. Boleh. Oke, baik. Saya ada lihat juga cari ini kakek saya, Tahir. Saya bilang ada. Tahu di mana? Pelan-pelan mungkin Abah harus pelan-pelan bongkar dulu pelan-pelan. Kami tunggu di masjid. Ya toh Abah. Ya. Dapat lumayan loh Abah. Itu bisa kami rekam, kami simpan. Videonya kami kirim ke Abah. Habis rumah tua. Itu waktu itu. Nah, rumah tuh di sebelah ya tuh, rumah tuh yang ada bikin acara seripuan tuh Abah tahun lalu, 2 tahun lalu. Ada deket situ. Nanti baru ambil. Bapak ambil lah. Bapak itu Syaban bin Sangat tinggal pertama Ya. Abah. Bayangkan masih ada sampai sekarang. Di situ tahun 02 apa 18 tapi yang dapat di Amir itu ada rumah dari Bebak, orang bilang sini bilang Bebak. Ada di situ juga Abah. Itu rumah pertama kali daripada dapat di Amir dan Panglima Hamzah. Masya Allah. Bahrain dari apa nih? Bangka Belitung buangnya di situ. Di mana rumahnya Abah? Ada di samping masjid itu. Nah, Itu dibangun oleh Ali Birando untuk siapa nih? 2 orang. Dua Kita punya orang Syekh 2. dia ada penyidik. Masya Allah. Iya. Nanti Abah kasih tahu kami supaya kami ambil gambar. Boleh. Karena Abah tadi cerita semua kita harus punya gambar itu. Iya. Ya, makasih Abah. Yuk kita menuju masjid. Ayo kakak. Kalau Abah jalan sedikit, ambil beberapa ini aja. Ambil beberapa shot kakak. Penting Abah. Udah. Udah ya. Udah. Ya Abah. Hati-hati Abah. Awas rolnya putus. Kita mau jalan dulu, pulang lagi ke sana. Jangan lupa minum air putih. Duduk di sini. Oke ya. Iya ya, ambil karena takut ini jatuh ya, ganjel. Begitu anak itu datang saya geli juga sih, saya ambil. Iya, taruh ganjel ini. Takut. Ya, terima kasih sama perahunya ya. Terima kasih perahunya udah dipakai untuk wawancara. Kamu cantik deh. Dia di outframe. Enggak apa-apa dia outframe. Ya, mau fokus ya.
Orang melakukan kurang kerjaan. Alhamdulillah sampai kita. Yes. Kita udah selesai di sesi wawancara di Kali Dendeng. Saatnya kita beranjak ke Masjid Al-Baitul Qadim. Terus satu lagi yang buat Ian tuh kurang suka, kepo gitu, duduk manis, pemandangan indah seperti ini, dijaga kebersihan dan sebagainya. Tapi sayang para pengunjungnya datang menikmati gorengan kayak minuman-minuman ringan seperti itu kayak pop ice dan lain sebagainya. Habis diminum, sampahnya tuh nggak dibuang, bayangin. Dia pergi saja begitu, tapi sampahnya tinggal seperti ini. Etis nggak tuh? Tuh lihat tuh ada sampah di situ. Kasihan kan? Tadinya di situ ada 2 orang loh duduk di situ. Di sini tadi ada 2 orang nih, 2 cewek. Tiba-tiba begitu selesai makan, sampahnya ditinggal begini. Etis tidak? Untuk menjaga keindahan taman kamu yang sudah dibikin oleh pemerintah daerah, tolong dijaga dengan baik. Kota Kupang itu sudah harus berubah begitu. Jadi harus bersyukur karena disediakan space atau spot cantik begini untuk bisa menikmati sunset. Karena daerah-daerah lain tuh untuk bisa menikmati laut seperti ini tuh hitung dengan jari. Nah, termasuk keindahan itu ada di Kupang. Jadi buat saudara-saudara teman-teman saya yang menikmati keindahan sambil makan, menikmati snack dan lain sebagainya, itu sampah itu selesai makan dibuang di tempat sampah atau dibawa pulang. Jangan ditinggal begitu. Siapa nanti yang ngangkat? Kan kasihan petugasnya. Untuk menjaga kenyamanan, kebersihan agar teman-teman atau saudara-saudara yang lain datang, sampahnya itu tidak tergeletak seperti ini. Saya jadi kesel, sudah begini bagus gitu lihat. Bagus. Cakep. Tapi sayang tuh sampahnya nggak ada yang buat. Saya lebih. Tuh. Ini kan sayang banget tuh, nanti siapa yang angkat sampahnya? Aduh. Jadi Ian emang agak kesel ya, karena bersyukur pemerintah daerah sudah membuatkan taman buat kita kudu menjaganya, melestarikannya dengan cara apa? Menghargai tempat ini. Jadi kalau datang sini makan jagung dan lain sebagainya disimpan di tempat sampah. Andaikan di daerah ini tidak menyiapkan tempat sampah, mungkin Anda bisa membawa pulang dan mungkin sepanjang perjalanan ada tempat sampah bisa diletakkan di situ ataupun di rumah ya. Makasih demi keindahan dan kelestarian bersama.